Hai Sobat Potret. Selamat datang kembali di acara Margikong bersama Bang Ami. Penipe. Belakangan ini saya sering cek HP segalanya. Status. Ternyata Pak Ami ini hilang beberapa hari ke belakang nih. Beberapa dekade. Ya, beberapa hari ke belakang. Tapi kalau dihubungi nyambung. Iya. Nah, kenapa Pak bisa seperti itu? Kayaknya dari habis Lebaran kemarin ya. Kayaknya berkurang di media sosial. Kenapa? Sama tuh gua juga lihat status. Kok Ami nggak pernah bikin status nih? Wah, berarti abang pada nungguin status saya ya? Enggak. Gitu. Gua iseng kan gua ngepe, terus sama lu dibalas kan, gua balas lagi tes kontak kata. Tes kontak. Enggak, kita kan khawatir dapat Ya. bukan punya masalah atau kehidupannya lagi susah atau gimana gitu kan. Kita nggak tahu kalau minimal kalau lihat status oh ini orang Ya. baik aja gitu. Nah, ngilang enggak ya? Cuman pertama ya ganti HP juga kan ya. Oh, HP-nya baru, Pak. Wah, bukan Ternyata terus ya. spek ternyata HP-nya HP-nya punya baru. Bang Reno. Ini kameranya kocak ini ya. Ya. Bukan lah. Pertama ganti HP, kedua terus kan minggu-minggu kemarin istri kurang sehat juga gitu ya, kurang sehat, jadi saya menggantikan peran istri sementara gitu. Pekerjaan istri dihandle semua tuh. Ya enggak Bagus. semuanya sih, cuman sebagian lah gitu. Suami multi talent. Jadi nggak kurang fokus sekarang main HP, lebih berkurang. Tapi kalau main cewek masih Wih, enggak lah, nggak pernah dari kecil sampai sekarang nggak pernah main cewek ya. pengen ketawa no. Bener nih. Iya. Emang ada saat sih kita jenuh bikin status gitu ya. Jenuh sih enggak sih sebenarnya. Cuman kan data saya di HP yang lama, Jadi hilang semua. nggak bisa di backup ke sini. Jadi backup ya. ya jadi kan HP yang sekarang speknya Ya, kan. turun, jadi data-datanya nggak bisa dipindahin ke sini. Jadi ya gitulah. Enggak, saya sedikit aneh aja gitu yang biasanya aktif Ya, di biasanya. media sosial gitu. Ternyata dari hari Lebaran kemarin sampai saat ini gitu melihat nggak ada gitu di Facebook, di Instagram. Iya. Kok kayaknya Pam ini sedikit menghindari gitu ya, menghindari punya masalah apa gitu. Enggak lah, nggak menghindar lah. Cuman ya gitu doang. Paling buat biasanya kan update status promosi gitu ya. Nggak pertama sih nggak ada stok buat promosinya, belum ada lah. Ya kedua gitu, Kirain gua lu lagi kemana gitu bang, nggak ada nih, wah lagi di tempat kirain lagi liburan gitu ya. Kan momennya pas itu habis Lebaran, Lebaran kan kan, liburan. Ya tadinya memang mau ke Hawaii. Tadinya. kalau yang sukro yang ada gopeannya. Kemarin istri sakit, Ya kan gantiin, tapi masalah bisnis itu yang online shop masih berjalan. ya masih berjalan kalau itu. Kalau itu kan online. Nggak terganggu ya. Nggak terganggu. Berarti kerja sambil bisnis juga ya? Iya. Tuh, mantap. Orang lihatnya mantap. Ya orang lihatnya mantap aja, tapi yang ngerasain kita. Rasanya. Tapi mudah-mudahan bisa apa yang dipikirkan orang-orang lah gitu ya. Amin. Bisa kayak orang-orang, wah ini kayak si Amin hidupnya enak amat ya, mudah-mudahan bisa kenyataan seperti itu ya. Tapi yang bedanya di vlog kali ini kita ngobrolnya bertiga nih. Ya. Sama Bapak Irfan juga nih, Bang Ipeng ya. Jarang banget kan ngobrol bareng kayak gini ya? Biasanya kita ngobrol berdua. Lagi mencoba mental apa ini ngobrol di kamera. Emang sebenarnya Enggak, jadi dia gimmick doang Pak. Jadi sebenarnya gini, dia mau buka channel gitu. Oh, pansos. Mau buka channel, cuma dia Pansos, bingung ya. makanya gimana dulu. Nah, sekarang ini gue mau buka channel, cuma gue bingung mau ngebahas apa. Aduh, banyak lah soal bahas mas, keberaniannya aja. Ini sih mau ngebahas tentang
unboxing nih. Unboxing apa nih? Ladies. Jadi ladies hati-hati mau di unboxing sama Bang Ipeng. Jadi gini, buat kalian nanti tunggu channelnya Bang Ipeng. Doain. Mudah-mudahan secepatnya dirilis. Semoga niatnya cepat terkumpul. Buat unboxing. Sekatkan kuatkan sekat. Channel Terus yang bedanya hari ini itu kita ngobrolnya di outdoor ya. Iya. Di outdoor yang biasanya kita di studio, sekarang kita di di teras rumah mertuanya Pak Ami. Ya, sambil silaturahmi kita. Jarang-jarang juga kita main ke sini ya. Itu Iya. juga kalau ada keperluan aja kita ke sini, tapi alhamdulillah hari ini saya tadi sama Bang Ipeng udah janjian yuk kita mampir ke rumah Pak Ami. Takutnya kan kenapa-napa, di HP nggak ada kabar. Alhamdulillah ketemu, ternyata orangnya sehat-sehat aja. Ternyata pas gua masuk tadi gua ketok-ketok kan. Keluar dia. Nah sekarang udah assalamualaikum Kan gue jawab LR gitu. Tapi anehnya gini Pak, maksud orang itu tujuannya apa sih? Ngetik Iya, P. ya. Padahal itu jarinya banyak 10. Emang Bisa pedol ya? bisa P doang. Goblok. Sebenarnya P itu kan singkatan Apa tuh? dari Apa? ping sebenarnya Oh, ping. dari ping. Oh, dari Dulu ping. kan pas zaman-zamannya BBM itu kan ada ping. Iya, Pi. Jadi Sekarang di WA tinggal P gitu doang. tapi kan kalau itu kan kita balas LR aja ya, Iya. PLR. Kalau dia P gitu tinggal tambahin Iya, doang. LR jadi peler. Lagian ngetik kayak nggak punya agama aja, bisa assalamualaikum apa. Bisa P, orang mah assalamualaikum. Iya. P gitu. Justru itu ini kebiasaan yang timbul gara-gara perkembangan zaman kan. Iya, orang-orang yang Tapi Ya, balik betul. lagi nih Pak, kita Ya. kan tujuan kesini sama mau kupas tentang Pak Ami nih. Sebenarnya ada apa sih Ada gitu ya? Apa gitu. janganlah, saya kan bukan pisang. Sebenarnya Masa ada dikupas. apa sih gitu kan? Apakah ada sesuatu yang berat gitu? Iya berat. Kalau berat mah. Hidup siapa sih yang nggak berat Iya ya? sih hidup sosial. Kayaknya hidup Bang Ipeng doang yang enggak. Kayaknya hidup rapatar doang yang nggak berat. Pengen sih jadi rapatar sebenarnya. Kan tadi Tapi rapaternya nggak mau jadi. iya. Tapi tadi ngelihat status Bang Ipeng kayaknya enakin amat ya. Iyalah. Bangun udah di samping. Amanda Manopo diucapin. Selamat pagi. Ngayal aja dulu. Selamat pagi. Tapi gampang kalau misalnya orang yang nggak ada ngucapin selamat pagi, Ya, bangun tidur sebelum mandi sebelum apa, udah ke Indomaret aja. banyak yang Ntar di ngucapin. Indomaret juga selamat pagi. Gitu. Tapi ya nyarinya yang cewek, jangan yang cowok. Justru itu kan yang walaupun jarang gitu bikin status, cuma ada saatnya pengen ngehibur diri gitu. Bikin status walaupun nggak ada bobotnya gitu. Cobalah sekali-kali wujudin lah keinginan yang jangan cuma dari hayalan-hayalan doang gitu kan, kayak ngayal-ngayal gitu. Halu Kalau kayak ya. halu. Cobalah. Justru Apa nih sebenarnya? lagi menikmati keindahan dari halunya itu sih sebenarnya. Pengen gitu punya kenyataan yang kayak halu itu sesuai ekspektasi. Susah itu mah. Kalau itu kan rencana manusia. Rencana Allah. Iya, rencana Allah lebih indah. Siapa tahu nanti lebih indah dari itu ya. Iya, kan itu rencana manusia kan indah kayak gitu, tapi kan rencana Allah lebih indah. Lebih indah, ternyata pagi-pagi udah ada 3. Selamat pagi ayah, selamat pagi Oh, ayah. haramat. Bangsat. Kan namanya juga ngobrol. Jadi nggak ada apa-apa nih Mi. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Jadi ada dong. aman-aman aja ya. Aman. Nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Iya. Iya kan kalau dilihat dari dunia internet kan biasanya aktif ya apa tiba-tiba ngilang status nggak ada, bukan yang ngilang gimana ya, kalau kabar kan teleponan atau chatting kan bisa. Tapi kan emang kadang ada juga bikin status meskipun nggak berbobot juga kan. Seenggaknya kita tahu jadi kabar dia itu bahwa lagi kemana, lagi ngapain. Takutnya lagi nggak baik-baik aja. Ya emang kenapa saya nggak bikin status juga karena nggak pernah. Sekarang jarang kemana-mana. Emang lagi sibuk doang sih ya, Iya. jarang gitu. pegang HP.
Takutnya Jarang main. liburan gitu kan. Enggak, kalau biasanya kan kalau liburan saya sama Ada istri update status Oh, iya. panjang. kehabisan stok ya. Nyampe Kehabisan kecil-kecil itu sampai titiknya. kecil-kecil itu sampai kayak lingkaran nggak ada putusnya. Gua bukanya juga sampai lori sama pas kebuka wah Iya, kalau liburan kayak gitu. ini menyesal gua bukanya. Kalau di rumah ya nggak ada plong. Kira-kira kapan nih punya rencana serius kayak kita berdua lah, itu udah berkeluarga. Temen tongkrongan kayaknya udah habis semua ya. Udah, Tinggal dia dia doang nih. Justru niatnya main kesini itu sambil nanya pengalaman dulu gimana sih pengen punya niatan serius itu ke pacar. Nah, jadi benar. Jadi Bang Ipeng sekaligus katanya pengen nanya sama Bang Ami, kok bisa matang gitu Iya. Ya intinya mah satu aja sih, kita tuh udah yakin dan jangan berpikir wah nanti Mau dikasih habis makan ini apa? dia mau dikasih makan apa. Gua enggak, apalagi Bang Ipeng kan udah kerja dia, Udah enak. udah enak, masa buat nunggu apa lagi lah. Kita aja yang masih serabutan juga ya. Intinya mah jangan nyari cewek, jangan nyari yang sempurna lah. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Misalkan kita kalau bisa cewek kekurangannya apa nih, kita Kita melengkapi. bisa melengkapinya. Cewek juga gitu, kita kekurangannya apa dia bisa melengkapinya gitulah. Justru nyari yang seperti itu emang di zaman sekarang itu Susah kalau kita pilih-pilih, kalau kita pengen Padahal yang nanti mentoknya tinggal satu, asal ada yang mau. iya. sebenarnya sekarang udah ada di fase itu sih asal ada yang mau. Iya. Coba kalian semua tidak pada tahu. Ngumpulin niat buat punya hubungan atau punya buat berkeluarga itu kan bukan niat yang cetek lah, intinya mah harus benar-benar matang, harus siap segalanya, susah senang. Makanya belum berani ngambil keputusan kalau emang belum ada yang seragaba yang Intinya mah niat mah jangan dikumpulin, soalnya nggak kelihatan. Kalau uang dikumpulin kelihatan. jadi kalau niat itu Itu diapain? juga kalau nggak bisa sama tuyul, Pak. Iya. Kalau niat itu diapain? Ya niat kayak kita mau sholat aja sih, kita di rumah nih mau sholat maghrib, niat ya udah langsung berangkat kan, kayak itu nggak dikumpulin Berarti kalau lama-lama. kalau niat itu bukan dikumpulin tapi dilakuin ya. Iya. Bener ini. Kebanyakan mikir, Iya. orangnya kebanyakan mikir. Kan kalau gini kan enak ngobrol jadi tahu sama yang udah pengalaman. Ya intinya kalau mau nikah mah yang dikumpulin duit, jangan niat. Ini mau nanya Niat mah sama punya satu aja udah bisa. Pak Ami nih. Ya. Tahun ini kan Lebaran nih. Hmm. Lebaran pertama di sini nih, ya. Ya. Membagi waktunya gimana nih, Pak? Jadi kan biasa untuk yang awal-awal pernikahan itu kan ya Oh ya. Nambah keluarga baru nambah kan. keluarga baru. Nah, sedangkan di keluarga kita juga lagi rame untuk ini ternyata di sini juga kadang kan kita adat di kita itu kan jarah ya. Ya. Jarah ke sana ke sini. Nah, cara membagi waktunya itu gimana kalau misalnya tiba-tiba di sini belum selesai, di sana udah dihubungi lagi, ayo di sana gitu. Ya. Gimana itu, Pak? Awalnya saya tadinya sebelum lebaran juga kita udah pernah ngomong itu ya. Ya, itu kan Itu ada. iya itu kan udah ngomong masalah bingungnya ya. Masalah Sekarang udah kejadiannya Kejadian, nih. ya. Ya gitu emang diteleponin. Iya kan dulu kan gitu yang vlog yang sebelum ini nih, Hmm. vlog yang kemarin nih. Kalau kawan-kawan udah lihat vlog yang kemarin itu kita cuma baru ngomong masalah tentang kebingungan. Mau gimana nanti ternyata udah kejadian sekarang nih. Gimana tuh mengantisipasinya nih? Ya itu kemarin kan pagi-paginya di sini dulu jam 9-an lah, jam setengah 9. Nah, 9 pagi tuh. Ya ke rumah orang tua, ziarah di sono ya. Berarti sholat id di sini nih. Sholat id di sini. Enggak, bukan di sini. Di masjid. Ya di masjid. Dia maksudnya daerah Dia mau sini. di masjid Nah, daerah sini. maksudnya di daerah sini. Bukan di sini. Kalau di sini mah nggak ada. Berarti sholat id di masjid di sini nih. Ya di masjid, Ya, di ya. masjid. Sholat id nggak di sini, Iya, nggak. gitu ya. Di masjid. Masjid ya sholat id di masjid. Jangan di rumah.
pagi-pagi di sini, setengah 9 saya ke rumah orang tua. Sama istri. Ya, sama istri dong, mas saya dong sendiri. ya. Ditanyain nanti rumah orang tua di sono jarah sama silaturahmi ya ke keluarga. Ya. Itu ke rumah orang tua sama istri. Yang keberapa tuh bang? Satu, kan baru nikah 1 kali. Emang niatnya berapa kali? Ya nggak ada niatan buat berkali-kali sih. Tapi ya Gimana nasib? gimana nasib? Enggak Enggak, bercanda. Ya sampai dohor lah di sono jam 12. Siang. Ya jam satuan ditelepon lagi di sini mau pada jarah. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Ya gitu. Bolak-balik Ntar untung. sore malam kesana lagi kali. Iya. Malam enggak di sini. Mana Jadi di sana jauh. di rumah orang tua sebentar doang. Sebentar itu dari jam 9 sampai dohor. Tapi besoknya ke sono lagi. Masih ada jarah ke yang Yang lain. masih belum selesai. Saudaranya Marahnya. banyak ya, bukan hanya di kampung itu Ya aja. keluarga besar lah. Sama gue juga tuh bang pas lebaran. Dari malam gue sibuk begadang. Ini sibuk Ya. ngapain? Istri Ya, belum kan punya saya masalahnya dia kalau kita kan wajar Iya. punya 2 keluarga ya, yang satu di rumah istri, yang satu di rumah orang tua orang kita. tua ya. Sekarang Bang Ipeng sibuk apa? Dari malam kan udah silaturahmi tuh ya, malam Oh. takbiran ke rumah ini nyampe begadang, balik subuh, Ya. sholat id nggak tidur, pas hari lebaran tidur dah gue, bangun sore. Oh itu enak banget ya, nikmat ya itu. Tidur paling nikmat ya itu Jadi selama. melewati momen persenan itu. Tapi gini, saya selalu ingat kata-kata Bang Ami ini ya, ingat kata-kata Pak Ami. Katanya kalau hari lebaran tidur rugi katanya, Ya. ya. Cuma setahun sekali. Emang itu sih rugi. Ini ngapain tidur dari pagi, dari pulang sholat id Sampai sampai sore, ngapain? Bangun jam Nanti itu 5. nggak ketemu sama saudara-saudara, Enggak. silaturahmi juga enggak. Emang begitu, saya emang gak punya keluarga. Orang nggak punya salah. Mungkin malamnya dia habis sama ini cewek-cewek kali. Iya, dia kan suka unboxing Iya, ya, dia kan ladies suka- ladies. ya, Mas unboxing soal ladies dia kan. Unboxing ininya sih bukan unboxing dalam kata ini Negatif. Unboxing kehidupannya. Iya. Jadi benar Pak ya, itu kejadian ya yang kemarin kita ngobrol Ya, masalah kejadian. pusing Membagi membagi waktu. Harus kemana dulu, harus ngapain dulu. Emang ada waktunya seperti itu. Mungkin Bang Ipeng belum ngalamin, ntar juga suatu saat. Yang untungnya yang ini apa namanya, dekat gitu Ya, bisa untungnya bisa dekat. bisa bolak balik. Coba kalau jauh, Sedih tuh. bayangin temen kita punya pacar beda provinsi, kita di Banten, yang satu di Jawa Barat, ya kan? Katanya sih ngomongnya dekat Parung Panjang, tapi kan itu udah Jawa Barat, Udah beda provinsi udah ya. beda provinsi. Beda. Kalau misalnya dia jadi sama orang tersebut, Mudik saya. repot. Saya mengalami kondisi ini mudik jadinya. Mudik dari Banten ke Jawa Barat, walaupun cuma beberapa menit doang. Nah, jadi ini pengalaman yang lumayan ya. Jadi antisipasi yang belum nikah, yang belum punya keluarga, siap-siap aja nanti direpotkan dengan 2 keluarga di momen yang namanya Lebaran. Jadi harus di sini kita harus berperan, di sana juga kita harus berperan. Plus satu lagi, isi dompetnya harus 2 kali lipat ya. Benar itu. Benar itu. Karena di sini kita bikin apa namanya, persenan, di sana juga kita harus Bikin bikin persenan. Sebenarnya yang duluan bikin kebudayaan persenan itu dulu siapa sih ya? Ya, saya pengen nyari tahu orang itu tuh, pengen Yang awal mulanya ya, tuh, pengen nanya-nanya gitu gimana kenapa awalnya. jadi budaya seperti itu ya? Iya. Jadi Kenapa harus ada persenan gitu lebaran? ya jadi yang nanggungnya kita ya. Iya, imbasnya. Anak kecil kan, namanya anak kecil, dia nggak mau tahu, harus dikasih walaupun itu kecil. Tapi kan kalau keponakan kita banyak, lumayan juga itu. persen Uang 1 juta mah nggak ada apa-apanya. ada apa-apanya buat persen mah, kecuali buat main mah emang Jajan. iya, jajan lumayan, beli cendol 1 juta.
weekend doang. Tapi setelah lebaran belum ada kegiatan kemana nih, keluar gitu? Belum ada. Liburan, belum ada kegiatan. Itu- Langsung ada jadwal kerja. Ya cuman libur seminggu doang. Berarti lumayan lah seminggu juga bang. Enggak, maksudnya seminggu dari ininya. Dari mulai awal libur sih. Iya, dari mulai awal libur. Kalau dari lebaran kayaknya cuma 3 hari doang. Itu udah H+3 berarti langsung udah langsung masuk. masuk kerja. Jadi belum sempat kemana-mana jalan. Nggak ada pikiran juga ke situ. Jadi kan ditambah kita kan lagi penyekatan, jadi nggak bisa. Cuman bedanya Udah luasa. nggak pertanyaannya begini. Waktu pacaran ribut pengen kesana kesini, Iya. udah bebas sekarang udah punya istri yang sah gitu. Kok nggak kepikiran kayak gitu? Ya, Kenapa kenapa Pak? gitu, Bang? Kok bisa jadi seperti itu? Pak? Iya, saya juga aneh itu. Kenapa ya? Kalau udah nikah kenapa? Iya. Padahal- Kalau lagi pacaran Wahyu, Neng, kenapa? Padahal Pak sebelum nikah udah punya rencana. Wah, udah Apa dulu niatnya pas mau nikah? Si abangnya ini nggak bakal kemana-mana gitu. Enggak, malah saya niatnya pas masih pacaran dulu niatnya begini. Wah, kalau udah nikah mah Liburan Bebas enak lah ya. enak nih, bisa kemana aja, bisa mau ke luar kota, mau ke luar daerah, Luar planet. ya ke Mars gitu. Itu udah bebas oh. Apalagi kerja berdua gitu ya. Belum punya anak misalkan. Itu kan lebih bebas, ternyata Lebih malah jadi malas. Ya. tambah males. Bukannya lebih semangat, tapi lebih malas. Aneh saya juga kenapa itu. Makanya kalau misalnya orang lagi pacaran bilang cinta mati terus pokoknya love death banget lah gitu, bohong gitu ya. Iya. Cowok kalau bilang seperti itu bohong. Bohong. Itu lebih ke apa namanya, ke nafsu. Ya orang yang pacaran yang ngomong seperti itu kayaknya itu lebih ke nafsu kalau menurut saya. Makanya buat para wanita nih di luar sana ya, kalau ada cowok yang ngajak main ke puncak, ke pantai. Itu bagus Pak buat refresh otak. Iya. Sebenarnya itu Kenapa? bukan mau ke puncak tujuannya. Ngapain? Ngapain? Di Cimol doang. Iya, buat itu, Buat apa? Unboxing doang. Tapi kan benar niatnya kan itu mau ke puncak, itu mau refresh otak. Kenapa disalahkan? Tapi itu kalau Yang salahnya sebagian mana? kalau jalan-jalannya ramean sih nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa. apa-apa. Ya, kalau berdua Kalau berdua mah jangan mau. Berdua. alasannya? Ya kan setan di mana aja. Oh gitu. Bukan kalau Jadi apa ya, tujuannya bukan berubah mau. nih. Ya. Yang niatnya mau repair otak malah jadi Jadi refresh. takutnya berubah gitu. Jadi malah melepas penat jadi. Enggak. Masalahnya ini yang diutarakan tadi ini pengalaman atau gimana? Pengalaman dulu kan Kalau gua sih belum pernah ya main ngajak cewek gitu ke puncak apa kemana. Tapi lebih ke hotel. Enggak juga sih. kalau Saya saya lebih suka duduk, ngobrol, cerita. kalau saya sih pernah gitu, tapi nggak berdua, banyakan gitu. Empat Berempat ya, pasang-pasangan tapi pasangan-pasangan. Enggak, maksudnya ramean gitu, Berenam. ramean sama Berenam. mobil gitu. berenam berasa mobil berenam pasangan semua tuh, 3 pasangan. Kan Anda kayak gitu. Anda pengalaman amat. Enggak kan kalau enggak. Sekarang gini aja sih. Lu main nih berenam satu mobil. Yang pasangan cuma lu doang 2. Nah, yang 4 laki semua. Enggak lah. Enggak bakal kan? Iya. Berarti ke pasangan Berarti semua. pasangan semua. Berenam. Terus ngapain tujuannya? Refresh otak. Ya ke tempat wisata. Dulu ngomongnya gimana tuh? Yang kita ke puncak tuh main. Saya nggak pernah ngajakin sih, Jack. Saya paling diajakin. Oh, temen. Ini kita ke puncak tuh. Ada teman saya tuh Germo. Siapa namanya? Emang saya juga tahu tuh orangnya udah disebutin lah. Enggak apa sih. Germo anjing. Maksud saya sih emang gitu, emang puasin main sebelum nikah. Karena kalau udah nikah mah bohong, pasti males. Tapi padahal ujiannya seperti itu. Jadi orang yang apa namanya, yang ngomong basa-basi cinta mati, love death segala macam gitu ya. Pokoknya kau segalanya gitu ya. Diujinya setelah menikah. Justru kalau yang sudah menikah ngomong seperti itu baru cinta yang beneran. Ya benar. Tapi kalau lagi itu ntar ketahuannya nih udah nikah nih, boro-boro istilahnya mau ngajak liburan. Jajan ke Alfa aja suruh sendiri ya. Males. Ya males. Kalau balik males. Makanya di Anaja itu kan ngadain suatu program gathering tahunan. KB. Ya. Buat buat ngelawan rasa malas itu, buat liburan bareng keluarga. Jadi liburan bareng ya. Walaupun jarang gitu kan, tapi seenggaknya setahun sekali lah. Iya. Buat Ada kegiatannya ya. Liburan itu sebenarnya
menambah ketenangan daya pikir kita buat lebih fresh lagi, biar bisa lebih tenang lah buat biar bisa lebih menikmati biar bisa lebih menikmati lah ya kalau di rumah kayak gitu iya. kan. Kayak gimana? Biar biar Suasananya berbeda ya. Kalau biasanya kita gimana mainnya? biar mengurangi rasa gelisah. Cuman kan momennya untuk tahun depan itu kan beda, Pak. Jadi kalau yang biasanya kita belum, intinya gini deh, kita kan sekarang udah berpasangan semua. Enggak, dia kan belum. Iya, Mau. maksudnya kita, dia baru OTW gitu ya. Doain aja doain. Sekarang kita terus masuk ke kamar nih, berpasang-pasangan. Nah, gimana nih Bang Ipe ntar ke depannya? Nah, makanya saya kalau diajak Apa mau liburan, jadi satpam di depan villa? makanya kalau diajak liburan sama yang udah berpasangan suami istri, saya suka mikir 2 kali kadang. Kalau ikut, Gak mau enak. ngapain itu di sana? Enggak, tapi kemarin saya ada ajakan gini, Bang. Yuk, nanti kita main yuk, lu sama bini lu, gua sama pacar gua. Nah, itu tujuannya buat apa? Nah, kalau Amel Kalau sih ya, saya kan udah sah nih. udah sah. Dia ngajakin seperti itu. Sebenarnya itu saya ngeprank doang, istri. Ah, enggak. Nanya doang. Terus mau ngapain, Peng? Itu niatnya apa itu? Dosa, Peng. Unboxing. Enggak lah, bohong. Atau biar ada temen aja gitu mainnya. Oh, gitu. Saya kan mau nyobain gitu, belum pernah main sama pasangan. Nyobain pacar. Enggak, jangan main sama pasangan. Tadi katanya mau nyobain. Nyobain. Berpetualang sama pasangan. Kalau main kan main sama pasangan juga aneh. Beli sama pasangan. Main sama pasangan, wah berarti aneh. Berarti pernah main sama yang bukan pasangan. Berpetualang. Berpetualang di mana nih? Kamar. Jangan lah. Sama pasangan. Iya, tapi jangan di kamar belum. Di mana? Di Belum. kamar Di mandi. hutan. Semak-semak. Berlibur lah, berlibur. Biar lebih tenang kayak gitunya. Iya. Kayak gitu gimana nih? Tadi kan ngomong sama pasangan Iya, ya? masalah. Berpetualang sama pasangan. Kayaknya udah Berpetualang apa? udah pengalaman banget nih kayak gitu. Ya kan saya udah punya istri, jadi udah tahu lah gitu. Tahu. Tujuan cowok itu ngajak liburan Iya, ya. makanya jangan mau. Gua sebagai cowok aja kayaknya ngelihat cewek yang diajak main sama cowok. Kayaknya gua ngerasa goblok banget sih gitu, pengen aja main sama cowok. Tapi lu pengen kayak gitu kan? Tapi gua pengen sih. Jadi gini, kita naik nih, berangkat nih, ayo ke puncak. Pasangan nih, orang pada kilometer, udah di puncak kan pemikirannya beda lagi. Beda ya. Cuaca yang dingin, cuaca ada hujan gerimis, Lagi, terus ya. pegel-pegel, ya udah Dalam- nginep aja lah gitu kan. Satu pasangan dalam suatu ruangan itu kan gua bisa menimbulkan hal negatif terus itu. Terus, satu lagi cuacanya. Kencang itu sinyalnya itu. Pasti. Mau Dingin hujan, sama mau badai dingin, itu. Iya. Sinyal kencang itu. Indosat, Iya. terus Simpati juga kalah. semua kalah semua. Makanya gua nggak mau lihat cewek diajak ke puncak itu sama pacarnya. Pengennya sama lu. Iya, gara-gara bukan karena gua kasihan sama dia sebenarnya, pengennya dia sama gua gitu. Ke puncaknya. Bukan karena kasihan ya, bukan karena kasihan. Anjing nih cowok itu ya. Anjing cowok ngapain sih ngajak ceweknya ke puncak? Mending sama gua. Tapi kadang-kadang emang suka sih. Kalau dulu kita masih pacaran, kayaknya pengen ya kayak gitu. Tapi setelah menikah Beda rasanya. Iya, beda rasanya kita jalan gitu terus ngelihat orang yang lagi pasangan gitu pacaran, jalan ke puncak atau gimana kita berpapasan di jalan gitu. Kita perasaan lagi risih ya. Iya. Kayaknya Tapi kadang ngapain gitu kan. kadang kita nih kalau lagi liburan misalkan di puncak, kita sendirian nih sama cowok dong misalkan, geng cowok dong lah gitu yang berangkat Ya. liburannya, kita di sono ngelihat cewek sama cowok pasangan gitu lewat atau lagi makan atau lagi bercanda, kayaknya kita ada rasa pengen gitu ya. Ya. Pengen, wah kapan-kapan gua ngajak pacar gua ke sini. Tapi pas udah ada pacar deh kita pengen ngajak gitu. Males. Tapi lihat dulu dia masih pacaran apa udah nikah. Jangan asal kita. Tapi kan nggak bisa, masa dia liburan bawa-bawa kartu keluarga. Enggak. Tinggal lihat aja kalau dia lagi makan nih, yang bayar cowoknya apa ceweknya. Kalau ceweknya, Kalau ceweknya itu pasti udah nikah. kalau cowoknya
itu masih pacaran fix itu. Oh, Iya, berarti itu kalau kelihatan iya dari bayar makan. bayar makan. Jadi kalau yang bayar gitu. makannya cewek pasti udah nikah. istrinya Istrinya kalau itu bayarnya cowok pasti pacaran. oh, pasti Nih ngebahas ini seru nih kalau baru tahu juga. kalau misalkan bayarnya masing-masing nih. Nah, Ya, bayar mungkin, masing-masing. mungkin itu belum ada ikatan. Mungkin dia teman tapi punya hubungan mesra ya. Ya mungkin kayak gitu. Mungkin Apa mungkin dia udah berkeluarga tapi punya hubungan mesra? ya kalau gitu nggak tahu juga sih. Jadi juga sih. Jadi kayak gitu. Kalau yang Bayarnya bayarnya masing-masing. Iya. Tapi bener seumur saya baru sadar ya. Jadi bisa dilihat dari pas bayar makan. Bayar makan. Berarti kalau nanti Jadi kalau ada orang yang lagi Liburan, liburan, puncak terus gitu. lagi Iya, makan, oke, kita bayar. liatin aja udah Iya, gini. maaf. Yang bayar siapa nih? Kalau ya, dia liatin nih buat lu pasangan yang suka ke puncak, gua liatin lu makannya lu bayar. kalau cowoknya yang bayar lu kita langsung Suatu saat ketemu lu lawas lu. ngomong di depan lu. Enggak. Lu nikah ya gitu. Yang bayarnya cowoknya. kita ikutin aja dia nginepnya entepnya di mana nih Ya. gitu. Liatin dia nginepnya di mana gitu. Tapi emang nggak munafik sih gua juga kalau ngelihat yang begitu. Pengen gitu punya bukan cuma hal negatif yang pengen dilakuin di sono, sebenarnya pengen membuat cerita kalau kita dulu pernah main ke sono selama Tapi pacaran. kan semasa pacaran doang. Iya. Bukan cuma pikir negatifnya doang sih. Iya. Emang Itu mah, kitanya itu mah bonusnya lah ya. kitanya aja emang yang suka seujon sama kalian. Suka berpikiran buruk. Tapi iya, pasti sih emang pasti begitu ya. entah kenapa ya kalau misalnya udah menikah, rasa pengen ngajak liburan itu berkurang. Iya. Ada yang bisa ini gak sih Mi? Maksudnya Pak Ami bisa nggak Nyimpulin gitu gimana? nyimpulin kesimpulannya Bisa kayak gitu, kenapa bisa kayak kayak gitu? gitu kenapa? Termasuk saya juga emang kadang diajak liburan, kalau nggak kita ngajak, kalau nggak diajak ya kayaknya kita malas gitu. Iya. Kenapa sih bisa begitu? Ya Sampai saat ini saya belum bisa memutuskan kenapa Kenapa ya? kok bisa seperti itu gitu kan. Kalau dulu mah emang kencang. Iya. Seminggu sebelum lebaran aja udah ngerangkai. udah ada acara. Mau ke pantai, mau ke puncak, mau kemana gitu. Tapi kalau udah keluarga gitu, udah jadi suami istri yang sah gitu, boro-boro kita Males mikirin ya. mau kemana gitu. Ya mungkin karena kalau menurut saya kayak kalau kayak gitu sih kayak dari faktor ekonomi. Kalau kayak kita kan dari ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau udah nikah mungkin Berpikirnya daripada lebih ke yang lebih Penting dulu. kecuali beda halnya dengan kita yang berkecukupan ya. Kalau gua sih nanggapnya lebih ke kebersamaannya sih ya. Mungkin kalau pacaran itu kita pengen bareng-bareng terus kan ya, main, nongkrong sama pacar. Jadi kalau udah nikah kita jadi males bawaannya karena kita tiap hari udah Keseringan ketemu sering gitu. bareng-bareng gitu. Jadi kita udah dapat kebersamaannya itu, ngapain sih kita harus diumbar-umbar keluar, kebersamaannya lagi. Pasti kalau gua nanggapnya begitu sih. Bukan Tapi kan nggak ada salahnya kita mencari suasana baru, refresh otak sama sama istri sama kan, istri kalau ngilangin gitu. kejenuhan juga. Iya. Kalau Cuman bawaannya malas aja gitu. Ya, Kenapa malasnya- beda dengan yang waktu kita pacaran? ya faktor itu sih kalau ekonomi kalau beda cerita. Kalau kita ada punya uang lebih gitu, punya uang lebih kan kita mau kemana aja yuk jalan. Ada Jadi Kalau terus uang. masalah ekonomi sih saya setuju Pak, karena saya juga sama gitu. Kalau ekonominya berpikirnya kayak gitu, ini lebih buat nutupin yang lain dulu gitu kan. Jadi kalau yang lain udah beres kan kita misalnya udah punya uang Enak lebih lah. baru jalan-jalan. Soalnya kalau kita upetinya sedikit juga bawaannya emosi aja, ditanya aja kita bingung mau gimana. beda sama yang lahir dari keluarga berkecukupan kali ya. Iya. Pengen main, ada libur dikit, wah kita main yuk. Kalau masih pacaran kan kita cowok sama cewek kan belum tahu keuangannya nih. Isi dompetnya berapa? Iya, si cowoknya gengsi kan sama si ceweknya Ketika gengsi. ditanya mau kemana, ayo Ayo, mau kemana aja, padahal, ayo gitu. padahal kan kita punya gaji, utang belum dibayarin Iya, gitu. belum ada angsuran, belum Iya. ada ngasih orang tua. Jadi belum. lebih ke gengsi sih kalau pacaran sih. Makanya nih buat cewek yang masih pacaran jangan terlalu nuntut cowoknya lah. Iya, Buat pengen beli main. ini, beli itu. Kasihan cowoknya. Nanti kalau mau nuntut udah menikah aja. udah menikah kalau aturan buat ditabung, buat nikahin cewek ini kan malah kepake buat jajan terus gitu. Jadinya nikahnya ditunda aja. Iya.
jadinya nggak nikah, Jadi nggak keburu nikah. nikah sama yang lain. Wah, kondangan kayaknya. Iya, Mending jangan gimana, kasihan buat cowoknya ngumpulin duitnya buat jajan ke yang lain itu. pengalaman kayaknya ini mah. Emang makanya cowok Jadi itu alasan Bang Ipeng belum nikah. Nah, kan? itu. Jadi kebanyakan ngeluarin ini. cowok itu sebenarnya bukan pelit, cowok Ah. itu. Cowok itu lebih ke mikirin ke depannya, duit itu buat ditaruh, buat nikah, buat bikin rumah mungkin setelah nikah. Tapi kalau misalnya yang ditaruh nggak ada, yang ngejajanin juga nggak ada, itu pelit Pak. kalau itu lebih ke miskin sih. Miskin itu. Nggak mampu kalau itu. Buat ditaruh, buat ditaruh nggak ada. Dia kan tadi katanya jangan langsung banyak minta ya. Iya. Cowok itu kan harus nyimpen dulu, Iya. dulu. Tapi yang ini disimpan enggak, yang jajanin enggak. Itu Tuh, lebih ke emang. pelit, lebih ke miskin. Kalau penghasilannya dia udah tetap stabil sih, pelit itu orang pelit. Iya. Termasuk paling pelit itu buat jajan kalau sampai nggak ada mah. Tapi kalau emang penghasilannya dia cuma buat hidup dia sehari-hari dong, memang dimaklumi juga sih. Nggak semua orang gaji gede kalau. Iya. Bahkan malah lebih bagus kalau pacaran itu jajannya masing-masing. Kalau enggak si cowok bayarin si ceweknya, si cewek bayarin si cowoknya, biar romantis tuh. Ya, sama aja lah. Artinya duitnya bisa disimpan, sisanya kamu punya sisa berapa duit nih habis jalan-jalan, misalkan ada. Tapi kan gengsi, kalau cowok itu kebanyakan Iya. gengsi. Iya. Terus kan ditambah orang lain nggak bisa mastiin dia udah pacaran apa masih udah nikah kalau Iya bayarnya juga sih, gitu cuma- mah. Masing-masing. Kalau ada Iya. yang ngembat di jalan Cuma- gimana? Iya. Cuma kan emang kalau ceweknya berpikir lebih ke depannya mah pasti begitu mikirnya. Udah jangan pakai duit kamu mulu, duit aku nih pakai nih, cobain gitu kan, lebih enak cowok. Oh iya. Jadi itu. 50-50 Iya. lah aja. Tapi saya pernah tuh ngerasain kayak gitu pas masih pacaran. Sama ini Sama yang Woi, ini. udah bagus berarti mah. Nah, sering lah sering. Sering. Saya nggak punya Bahkan uang. sering pakai duit beliau. Ya sering. Itu lebih ke memanfaatkan. Enggak anjing. Makanya nih buat yang belum nikah, terutama cewek, ngertilah keadaan cowok. Apalagi kalau cowok yang ngerokok. Terus Tapi cewek juga bilangnya begitu. Iya. Ngerti lah keadaan cewek. ngertilah keadaan Benar. cewek, apalagi cewek harus beli ini skincare, beli ini. Skincare. Aku kan cantik buat kamu. Nih, segini aja sih, lu jelek aja gue suka gitu. Lu cantik. Gila udah cantik di 4 orang. Iya, lu jelek aja gue suka. Karena emang bingung kalau ngebahas kebutuhan mah semua juga butuh. Cuma kan kita harus ada yang ngalah, harus ada. Iya. Udahlah ngalah lah, jadi cewek ngalah, jangan mulai egois mulu lah. Mau dinikahin dulu. Jangan suka memandang cowok yang lagi miskinnya. Iya. Karena kalau udah kaya, pilihannya bukan yang itu. Bukan itu. jangan ngelihat, jangan mau sama gua karena gua Miskin. bukan jangan mau sama gua kalau gua lagi enaknya doang. Iya. Karena kalau gua nanti naik derajat gua bukan sama lu lagi. Gua naik level Nanti juga. cewek juga ngomong gitu. Menyetarakan gender. Iya. Cewek juga nanti ngomong. Nanti kan kodratnya cewek mah dipilih. Kita kan buat kedepannya juga kan, kalau nikah sama orang yang boros, gimana mau mikir ke depannya kan, kita nggak bakal punya apa-apa. Kalau- Tapi ada yang begini, dari semasa kecilnya dia pengen ini nggak kebeli, pengen itu Iya, nggak kebeli. setelah kerja mungkin Setelah ya kerja balas dendam mungkin dia. dia balas dendam. Iya, ada bisa juga sebut juga. balas dendam lah ya. Hmm. Dia udah punya duit, udah punya ini, dia pengen beli ini, punya beli ini, punya beli itu gitu. Tiba-tiba udah punya pacar juga. Dia Pacarnya nuntut ini, ya nuntut itu ya. nuntut ini, nuntut itu Hmm. karena emang semasa kecilnya dia nggak kebeli apa-apa gitu. Emang ada sih yang kayak gitu. Cuma kan buat sama-sama enaknya gitu kan, mending kalau kita dari keluarga yang berkecukupan tadi kan ya enak, mau beli ini beli itu, duit nggak bakal habis. Coba kalau emang ngandelin gaji doang kan, sekarang berapa sih gaji paling gede kalau sekelas karyawan gitu kan, kerja pabrik ya? Iya. Ya. Paling UMR itu kan buat sebulan aja udah keteteran. Kalau saya kan nggak di pabrik nih bang, Hmm. UMR itu setaranya berapa nih? Angkanya gitu. Ya paling Iya. di 4 lebih. dasar 4 lah. 4 lebih ya. Kalau saya kan nggak tahu karena saya bukan di dunia industri Iya. jadi nggak tahu UMR itu angkanya berapa gitu. Apalagi kalau misalkan pasangan kitanya kerjanya cuma nggak nentu gitu gajinya, cuma kadang dapat kadang enggak, kita nggak bisa maksain dia buat nurutin kemauan kita juga kan, kasihan. Nanti kan apalagi kalau udah punya anak, buat biaya anak, buat biaya susu. Tapi pemikiran Bang Ipeng ini udah logis Udah- sangat udah- tinggi udah- gitu. udah- Kenapa? matang, Udah udah matang matang, ya, udah matang cuman nih
pasangannya doang yang belum matang nih. Sebenarnya semuanya udah disusun nih, udah Disusun. udah strategi. Nanti kalau udah nikah abis ini kita gini nih, abis ini kita gini nih. Cuma kita belum pas nemu orang yang buat diajaknya itu. Harus siap. Nyarinya yang kayak gimana nih sebenarnya Bang Ipeng kok kayaknya kalau bawa cewek ke rumah sih kayaknya kata orang tuanya nih ya suka gonta-ganti. Iya, Sering lah orang tuanya pokoknya setiap bawa sekali ganti, Iya, bawa iya. ganti sekali. emang sampai saat ini detik ini nyarinya yang kayak gimana. Iya. Kalau gua Katanya udah punya alhamdulillah sekarang. Berapa? Walaupun tiap hari diisi dengan keributan, tapi lah apalah daya keributan kalau nggak ada penyelesaiannya gitu kan ya. Itu kalau masih pacaran buat Bang Ipeng nih, ributnya masalah dari apa sih, komunikasi atau apa? Ya tergantung, kadang masalah Pas kumpul. makan beng-beng dingin sama panas aja itu udah ini jadi ribut. Aku pengen yang dingin, aku pengen yang panas. Udah ribut. Jadi ribut. Makan nasi pakai kerupuk sama nggak pakai kerupuk juga ribut udah. Kayak mie ayam Mie ayam diaduk apa enggak? Bubur. Iya, bubur. Kalau keributan di masa-masa pacaran itu sebenarnya cuma sepele doang, ribut sepele. Yang ribut sepele yang digedein oleh ego, jadinya wah ngomongin ini ngomongin itu gitu. Jadi ngobrol ya. Jadi seolah-olah persoalan yang benar-benar berat. Udah mau kecetek gitu persoalan cetek. Tapi enak Pak kalau misalnya Bang Ipeng nih, misalnya Bang Ipeng mau niatnya baik sama dia sampai ke pelaminan gitu kan. Karena berkaca dari pengalaman aja, ada sebagian gitu teman-teman yang udah menikah Nikah. awal mula dari pacarannya ribut mulu. Tapi setelah nikah ya adem. dia adem karena kenapa ya itu ada sih contoh ya, sebut aja Ami. Iya. Maksudnya dia udah punya pengalaman dari berpacarannya itu. Iya, Cara benar. menyikapinya harus gimana, Harus gimana. gitu. Apa gara-gara dia sering ribut jadi pas sudah nikah bosen gitu ya? Bisa jadi Bisa gitu, Pas gua ribut gitu. Iya. Wah, Ngebahasnya itu lagi udah kan. bosan gue ribut sama lu, kita santai aja kita ngopi aja ngopi. Ya, lebih- Intinya mah gini aja sih, kalau cewek marah-marah ribut, ya kita diem aja, jangan keluar satu kata, Iya. dia beberapa kali mah Hmm. gitu. Kalau kita diem aja tiba-tiba dia mukul pakai bantal lu gimana? Enggak lah, nggak bakalan. Enggak, kayaknya. Nanti nunggu dingin Ntar dulu. Kalau nggak paling best. Misalnya malam-malam kita ribut, nunggu pagi-paginya kita baru ngomong. Gitu. Sebenarnya aku gini loh gitu. Ya, kalau Bapak Ami ini tipenya kayak gimana nih kalau misalnya sekarang istri nih ya. Berbicaranya istri Peng. Iya, Ya. udah sah. Ya, istri nih Peng ngomongin istri. Ya, istri. Sah. Bukan pacar. Secara agama dan Kan negara. kita yang namanya rumah tangga ada aja keributan. Cara menyikapi hal tersebut gimana? Kalau prinsip Pak Ami Kalau saya mah diem sih, diam. kecuali ini istri gitu sih, istri bikin kesel saya nih. Nah, Saya ngomong nih nyerocos saja gini, istri diem aja. Tapi kalau saya istri kesel saya, istri nyerocos juga, saya diem aja. Tapi kalau misalkan lagi marah nih, kan banyak yang kejadian ya. Misalkan si Bang Ami nih marah sama istri, Bang Ami diem, terus istri diem, gimana tuh? cara penyelesaiannya tuh. ya paling besoknya ngobrol, minta maaf gitu. Sekarang kan cewek banyak yang begitu tuh pikirannya. Soalnya kan Kalau kalau aja diem katanya, kalau aku marah apa juga mau ngediem. soalnya kan kalau masih marah nih kita terus langsung minta maaf itu, moodnya belum ada ya. ya belum Jadi yang ada nambah emosi. malah nambah emosi. Sama jutek ya. Kita marah ditembalin, Ditembak. diapain, Ditambalin. Onam kali ya. disautin, malah makin menjadi kita, nadanya malah makin tinggi. Ya, yang penting jangan main fisik aja sih. Jadi gitu ya. Ya, yang penting saling- menyikapinya ya. Kalau Saling saya mah, mengerti ya. kalau saya kan cara Tapi kan orang-orang nggak kan tahu beda-beda. kalau iya cara orang berbeda-beda. Kalau Bang Ipeng nih, kalau sama pacarnya gimana? Kalau pacar lagi ribut nih. Jadi blok dia mah. Enggak lah. Emang zaman sekolah gue blok. Terus ntar dia ngecat di Facebook. Buka blokan aku. Enggak lah. Gue Batalan pertemanan. lebih ke ngomong gue langsung ngomong orangnya. Kalau misalkan nggak suka, misalkan gue nggak suka nih sama cara dia pakai baju apa gimana gitu, gue langsung ngomong, gue belak-belakan biar dia langsung tahu. Misalkan gue nggak suka gara gue sering
lagi kontekan suka ditinggal tidur, gue langsung ngomong biar dia langsung tahu sebenarnya. Tapi kadang cewek mikirnya beda, malah kita seolah-olah kita nyindir dia, padahal kan emang benar, emang biar dia mikir. Ya. Buat dia juga kok, bukan buat siapa-siapa, buat kita, maksudnya buat kita juga kok. Tapi kalau saya pribadi sih sama kayak Pak Ami, Diem ya. diem. Cuman ya kadang kita diem itu istri itu berpikirnya kadang beda lagi. Malah nggak peduli gitu ya, malah gitu. kayaknya nggak peduli, Kayak- tidak ngapain. kayak nyepelein masalah gitu ya. Padahal kita diem itu nggak mau ribut, Hmm. bisa dibahas lah ntar gitu. Ngohnya mau meredamkan emosi dulu. Iya. Makanya menebak orang diem itu kan susah sebenarnya. Soalnya kan satu kata dari suami, satu kalimat dari sang istri. Iya. Kita mau ngomong satu kata, dia mah Nyerocos. jadi cara untuk menyikapinya ya kadang saya lebih diem dulu, ntar kalau dingin baru kita bahas gitu. Iya. Malah kalau kita sama-sama ngomong mah nggak ada selesainya itu Pasti, masalah, malah pasti. makin gede, Pasti itu. makin besar maksudnya. Api dibalas api kan, Bu, nama gede. Iya. Harusnya api dibalas dengan Indomie. Enak. Enak. Air tuh masak langsung. Tapi cara pemikirannya udah matang banget nih ya, Iya. udah matang banget. Disayangkan. Disayang. Kapan? Kapan? Gila, dan juga udah saatnya Apalagi ngeriset dulu nih teman-teman yang udah nikah kayak gimana, buat ributnya cari apa. pengalaman gitu. Iya, buat cari pengalaman. Tapi juga kalau udah waktunya mah ngobrol ke studio, Jangan ngobrol ke Ami, jangan minta bantuan. jangan mau nikah karena udah waktunya kalau nikah nih udah cukup umur mau nikah. Sekarang umur Bang Ipeng berapa? 25? Umur belum lah, masih jal 23 kan. 23. nggak pegel itu. Pegel nggak pegel sih sebenarnya. Itu bawa-bawa itu. Iya, 5 tahun udah 23 tahun ya pegel bawa itu. Pegel, jenuh, kadang pengen nyopot juga. Tapi gini, saya udah pernah bilang di vlog saya yang terdahulunya gitu. Alasan saya kenapa nikah. Saya termasuk nikah muda. Umur berapa dulu nih? Pas nikah itu pas 25. 25. Kenapa saya nikahnya di umuran Sedang lah itu. Ya, karena yang pertama sih ketika saya umur 25 belum tentu istri saya langsung hamil kan. Iya. Langsung Iya juga. punya anak gitu. Ketika saya punya anak di umur misalnya 26 atau 27, sayanya masih kuat untuk nyari kerjaan Nafkah. itu, nyari nafkah. Kalau misalnya kita nikahnya terlalu Tua. umurnya lebih tua gitu, takutnya anak kita masih pada kecil, kitanya udah nggak kuat untuk nyari nafkah gitu. Apalagi kalau Alasan saya sih itu. kalau kita Sebenarnya. kerja di pabrik kan nggak seumur nggak Nggak selamanya. selamanya. Ada bangkrutnya. Makanya sebenarnya mah lebih bagus nikah muda kalau pikirannya udah dewasa ya. Percuma kalau nikah dewasa udah ada umur tapi pikirannya masih nggak dewasa mah percuma juga Iya. sih. Tapi kan ada gini, ada yang disayangkan umurnya udah tua banget ya. Bukan nggak banget sih, tua lah intinya, udah lewat dari itu. Udah ada umur lah gitu. Ya, dia belum punya anak atau dia baru punya anak, usianya masih Kecil. balita lah ya, masih kecil. Itu kan dia udah nggak kuat untuk nyari nafkah, Iya. udah males-malesan gitu kan karena udah tua. Iya. Nah kasihan ya anaknya ntarnya gitu doang, alasan saya sih begitu. Paling kalau ada yang kayak gitu sih paling ada opsi terakhir itu jadi manusia silver sama anaknya. Keliling Turun ke jalan. Tapi itu motivasi saya kenapa saya pengen nikahnya Sama. gitu, nikah muda. Jadi ketika saya punya anak di umuran 27 atau 28 atau umur yang masih segitulah di bawah kepala 3 gitu, saya masih satset gitu nyari ininya, Masih semangat dari dulu. masih semangat nyari duit. Kalau udah tua kan bawaannya males banget. Sekarang aja umur saya sekarang kepala 3 ya, Iya. udah berkurang, maksudnya udah nggak gesit kayak Udah dulu nggak lagi. segairah Iya. muda. Kayak, oh gejolak orang muda kan, namanya apa Oh, parah gitu iya. kan. Pengen yang ini, pengen itu, nyari ini, nyari itu gitu kan. Kalau udah tua kayaknya kebanyakan pengen di rumah. Makanya kita harus nyari hal yang bikin kita semangat lagi tuh. Apa kita harus Istri muda. enggak lebih ke barang lah, jangan ke istri lagi, masuk nyari istri lagi. Udah semangat nyari istri lagi ya enggak lah. Nyari barang mungkin gua harus beli ini nih, gua harus ngumpulin duit nih, beli ini nih. Jadi kan ada semangat, ada niat. Iya, balik lagi ke usia kita. Hmm. Nah, Bang Ipen gimana ini? Kalau misalnya nanti
maaf ya kalau misalnya nanti jodohnya usia Bang Ipeng kepala 3. Makanya dari sekarang nih harus dipupuk nih. Iya, kalau Matangin. kalau misalkan udah ada umur 25, 24 lah, taruh 25, kita belum nemu yang cocok, gue langsung ngomong sih ke orang tua, jodohin aja lah, nyari sendiri pusing gitu. Pasrah. Udah pasrah. Udah pasrah. Sendiri pusing. Udah pasrah. Dijodohin mah udah siap Ya tapi segala-galanya. mendingan pilihan sendiri sih, meskipun kita pilihan sendiri nih. Kita nggak suka dari sifat cewek satu, misalnya sifatnya yang ini, Tapi bisa ya nggak apa-apa, bisa diperbaiki. Bisa jangan diputus hubungan gitu. Tapi Kalau kayak Bang Ipeng kan kemarin kan pacaran nggak suka sama si cewek ini, kayak gara-gara dia misalnya kayak gini, gara-gara dia kasar suka tuh. main TikTok. Ya, misalnya gara-gara ditinggal tidur doang marah. Ya, itu jangan ditinggalin yang kayak gitu malah. Gara-gara suka beli seblak. Ya, emang semua cewek kayak gitu, makanya jangan nyari yang Pengen yang sempurna lah. sempurna. Pengen yang sempurna nggak ada, emang cewek mah semua kayak gitu. Misalnya kita ditinggal chat, Justru tidur sebenarnya marah kita ya. nggak sempurna, cewek juga nggak sempurna. Iya. Justru kita disatukan itu untuk menjadi sempurna. Iya. Kita punya setengah, dia punya setengah. Iya. Disatukan jadi satu. Kalau pendapat saya gitu, jangan sampai dijodohkan, mending pilihan sendiri ya. Ya sih, yang opsi terakhir tuh mah. Cari aja dulu. Kan pacarmu udah ada kan? Iya. Itu aja tinggal matengin aja. Nah sekarang yang tinggal Bang Ipeng nggak sukanya dari mana, sama yang Ngomongin aja. masalah ini ya, ngomongin aja. Tapi kalau jangan berlebihan juga Iya. kayak yang Jangan- sama jangan- kita, maksudnya apa-apa gitu sama pacarnya disatusin gitu kan. Bukannya emang itu hak dia, itu keromantisan dia. Jadi Cuman seolah-olah yang kita ngelihat itu geli pak, geli. Seolah-olah dia punya dunianya sendiri ya sama pacarnya. Kasihan orang-orang yang jomblo pak. Kalau Wah. ngelihat itu kan gimana perasaannya? Gue yang ngelihatnya lebih bukan ke iri sih. Pengen nyanyi ini, gue pengen nyanyi gitu. Di depan dia pengen nyanyi, pas dia lagi makan tuh gue nyanyi. Pengen tusuk aja pakai garpu matanya dia, colok ke colok. Nyanyi apa? Lagi menikmati kebucinan. Tapi emang ada masanya. Bucin itu sebagian dari perjalanan hidup. Nanti juga dia geli sendiri ngelihat dia kayak gitu. Merangkai cerita. Tapi kalau saya belum pernah pak. Belum pernah waktu Sama begitu begitu. sama kayak gue nggak bisa gue romantis romantis. Karena emang masanya mungkin beda ya. Kalau dulu kan kita lebih ke banyak ke kegiatan gitu. Iya. Pramuka segala macam ya, lebih kegiatan kayak gitu. Jadi nggak ada waktu buat romantis romantis mejeng begitu gitu. Apalagi kan dulu emang dunianya nggak ada yang namanya WhatsApp. Iya. Terus nggak ada media sosial yang kayak gini lah, Instagram belum ada segala macam. Terus tempat nongkrong juga sedikit ya. Sama kayak gue nggak bisa itu romantisan begitu. Lebih ke emang dirinya yang begini gitu, yang cuek. Wajar, sebenarnya wajar, itu hak dia, cuman hargailah orang-orang jomblo yang ada di belakang dia. Kasihan kan. Gimana pak kalau orang jomblo ngeliat status dia? Enak benar, padahal di belakangnya meribut mulu. Tapi Kamu kadang siapa sih itu? adalah temen. Takut nanti ke bawahnya pak, kalau sebenarnya udah menikah, biasa mereka itu ya seperti itu gitu kan. Kita ngomongin nggak bisa, Ya. ya kan? Orangnya kan kayak batu. Takutnya nanti pas sudah nikah dibahas-bahas, kok kamu dulu pak pas masih pacaran mau begini, kok sekarang mau begitu. ya. Itu Terus makanya kan takutnya nanti ke bawah yang biasanya diajak jalan-jalan ke jauh, jadi enggak. jadi enggak nanti dia yang ribut juga. Jadi lebih baik menanamkan pribadi kita yang asli itu gini loh, gua gini loh. Ya. Kalau Kayak sebulan gitu. sekali sih wajar pak. Iya. Ya. Sama tuh kayak pikiran gua berarti. Kalau sampai tiap minggu, seminggu sekali, apalagi sampai tiap hari itu berlebihan ya. Berlebihan. Takutnya ntar ke bawahnya ke dunia nyata yang salah. Karena sebelum menikah itu masih dunia tipu-tipu pak. Iya. Semuanya masih gombal, semuanya masih bohong. Nah kalau misalnya udah menikah, itu baru dunia sesungguhnya. Pacaran yang sesungguhnya. Kalau pacaran mah bohong. Bohong. Makanya itu yang harus dipertimbangkan lagi kalau emang benar-benar pengen nikah. Lebih baik belak-belakan langsung. Gua gini nih, jadi lu suka syukur, nggak suka ya udah. Dan
Mending Kalau ngomong langsung. misalnya mau merit ya langsung tanya aja, mau enggak nikah yuk segala macam, jangan basa-basi pengen kesini. Mending kalau ceweknya ngerti misalkan dia pengen main, kita posisi nggak ada duit, kita ngomong. Misalkan ceweknya ngajak main, yang kita main yuk kemana? Ke Bogor misalkan. Gue lagi aja ya? Iya, gue lagi nggak ada duit nih, gimana mau ngajak main, orang nggak ada buat jajan juga nggak ada. Misalkan ceweknya ngerti, ya udah pakai duit aku aja, kita main. Pusing misalkan di rumah pengen liburan. Enak kalau Oke. begitu. Ya. Enak. Kalau emang udah mau ceweknya maksa, terus duit juga harus dari cowok aja ya. Emang Nah, berat. kalau yang kayak gitu mending tinggalin. Emang gue pasti tinggalin sih kalau gue kejadian gitu. Iya. Berarti dia nggak siap di saat gue lagi Susah. nggak ada. Ya. Itulah obrolan-obrolan apa namanya, kehidupan. Mudah-mudahan di obrolan kita kali ini ada sedikit kutipan-kutipan yang bisa kalian ambil, bisa kalian apa namanya, jadiin pelajaran buat kedepannya, inspirasi kalian. Ya mudah-mudahan aja dari obrolan kita ada masukan buat kalian. Mungkin itu aja untuk ngobrol hari ini. Mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa sambung lagi. Ngobrol bareng. Ya, bisa ngobrol bareng lagi. Cukup sekian dari kami. Salam.